Susi, kita lihat market kita kemarin ya bergerak berbeda arah, tapi hari ini justru semuanya sama begitu, tampak kompak, tampak melemah. Kita lihat rupiah masih cukup merana di kisaran 16.940-an begitu ya, masih semakin mendekati level 17.000, dan kita juga lihat hari ini indeks harga saham gabungan juga ikut drop begitu ya. Yes. 1,24% pelemahannya, nilai transaksi juga cukup ramai di 20 triliun rupiah, dan kalau kita lihat pergerakan secara sektoral ini bahkan lebih heboh lagi begitu ya dengan koreksinya. Ada yang turun 6% malah. Ada yang turun 6%, dan tadi beberapa juga mostly turun lebih dari 1%, ada yang 2%, ada yang 3% hari ini. Apa sih sebetulnya menjadi sentimen utama untuk market kita hari ini, Susi? Jadi kalau saya melihat kayaknya ketegangan di wilayah Eropa ya, terutama antara Amerika Serikat yang mau ngambil Greenland ini kan banyak ditentang sama negara-negara Eropa, bukan cuma Denmark aja gitu ya, tapi ada negara Prancis, Jerman dan lain-lain kan ikutan juga. Apalagi sekarang Trump ini justru ingin menaikkan tarif ya untuk wilayah Eropa dari 10% ke 25%. Sebenarnya pasar kita hari ini merah nggak sendirian. Kalau teman-teman lihat Wall Street itu semalam juga turunnya bahkan sampai 2%, 2%-an rata-rata ya. Jadi kalau saya melihat sih di sini memang efek domino dari geopolitik ya. Karena kan sebenarnya kalau dari dalam negeri justru banyak kabar-kabar baik, banyak insentif-insentif proyek-proyek Danantara yang mau jalan. Kayak contohnya yang 6 proyek hilirisasi itu kan udah ditetapin tuh dananya 101 triliun. Cuman memang tinggal jalannya aja. Sebenarnya kan berita dalam negeri itu nggak ada yang negatif, kecuali mungkin beberapa emiten yang saya lihat hari ini dropnya tuh paling tajam itu di sektor industrial ya, sampai 6,7% ya, hari ini dalam banget. Ternyata kalau teman-teman lihat itu ada Astra International dan juga ada UNTR. Kalau UNTR ini memang efeknya adalah sebenarnya karena permasalahan bisnisnya UNTR ini kan banyak ya, dan bisnisnya ini memang ada di lingkungan yang kemarin menyebabkan salah satu bencana alam. Jadi menurut saya emiten-emiten tersebutlah yang akhirnya drop karena ternyata beberapa anak-anak usahanya itu bukan UNTR aja, itu diberhentikan sementara untuk perdagangannya, untuk bisnisnya. Jadi hal inilah yang akhirnya mendorong beberapa induknya akhirnya ya drop lumayan, bahkan turunnya UNTR hari ini sampai 15% gitu ya. Ini udah angka RB harusnya ya, RB hari ini. Iya, dan untuk market cap yang besar begitu ya, UNTR untuk besar. ini luar biasa, angka 14,93% pada Iya, koreksi dia 1 triliun sendiri loh hari ini transaksi UNTR. Makanya bisa ngedropin ISG juga salah satunya. Baik, dari 20 triliun tadi berarti 1 triliunnya adalah transaksi Dan UNTR. 1,3 triliunnya adalah Astra International yang hari ini juga drop sampai 11,3%. Oke, ini menarik ya untuk kita pantau pergerakan pasar hari ini. Tapi pertanyaannya tadi, kalau misalnya Susi bilang, oke lah kalau misalnya kita bilang tadi ada beberapa saham yang memang terkena sentimen-sentimen tersendiri begitu dari dalam negeri, dari domestik begitu. Tapi tadi Susi kan bilang, sampaikan bahwa sebetulnya sentimen utama untuk pelemahan hampir keseluruhan saham hari ini, lebih dari 400 saham hari ini bergerak melemah begitu, hanya sekitar 140 saham saja yang menguat begitu ya. Nah, hampir semuanya tadi disampaikan adalah ini karena sentimen geopolitik. Yes. Karena Trump akan mengenakan tarif-tarif kepada negara-negara yang membela Greenland begitu, Greenland, di tengah ambisinya untuk menguasai Greenland. Tapi pertanyaannya adalah kenapa timingnya sekarang begitu, Susi? Karena ini kan sebetulnya sentimen yang sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu ya. Kita sudah mendengarkan kabar ini sebetulnya dari pekan lalu begitu. Tapi kenapa reaksinya baru sekarang setelah kemarin sempat menguat terlebih dahulu? Begitu, Susi. Memang kalau investor tanah air itu sukanya lagging gitu ya, telat respon. Tapi kalau saya sih melihat ya, pasar kita soalnya kan turunnya nggak sendirian ya. Pertama Wall Street dan beberapa bursa Asia kayak Nikkei, Hang Seng juga hari ini juga melemah, tapi memang tidak sesignifikan kita gitu ya ISG. Kalau saya sih melihat mungkin salah satu responnya memang agak telat, karena kalau kemarin investor itu masih euforia gitu ya. Apalagi berita-berita MSCI ini kan makin digembor-gemborkan. Jadi menurut saya investor-investor itu kemarin masih melihat peluang bahwa indeks harga saham gabungan kita tuh masih bisa lanjut to the moon. Menurut saya untuk koreksi saat ini sebenarnya itu hanya sementara aja. Karena kan efek dari perang itu kan belum langsung kena gitu ke kita
kita gitu ya. Kita kan maksudnya bukan wilayah yang bakal terkena dampak tarifnya tersebut gitu. Jadi menurut saya sih harusnya ya ini cuma koreksi sementara aja Iva. Tapi kita masih akan ada potensi lanjutnya gitu ya sebenarnya dari pengumuman MSCI yang sebentar lagi, sisa 2,5 minggu lagi di 10 Februari nanti. Dan sementara in the meantime juga kita akan melihat seperti apa perkembangan negosiasi tarif kita Iya. dengan Amerika Serikat begitu, karena kedua pemimpin negara saat ini juga tengah di Davos begitu ya. Apakah nanti ada kesempatan untuk Presiden Prabowo atau perwakilan dari kita untuk bertemu dengan Donald Trump begitu di Davos, ini juga masih menjadi perhatian ya Susi. Nah tapi ketika kita lihat posisi rupiah ya, tadi indeks harga saham gabungan oke, sentimennya global begitu ya. Rupiah ini kalau kita berbicara sentimen global, tapi kalau ketika kita bandingkan ya untuk pergerakan dolar sendiri sebetulnya juga pergerakannya tidak signifikan Iya, begitu ya. Bahkan so-so saja pergerakan dolar, dan di satu sisi kalau kita lihat beberapa mata uang negara Asia lainnya justru mampu menguat terhadap dolar begitu ya. Thailand baht, Malaysia ringgit, kemudian juga beberapa mata uang lain begitu masih mampu menguat. Nah ini apa yang membuat rupiah betul-betul terseok-seok terhadap dolar, Susi? Iya, pertama mungkin teman-teman selalu menyangka kalau indeks harga saham gabungan itu adalah cerminan pertumbuhan ekonomi atau pergerakan ekonomi. Tapi nyatanya saat ini berbeda karena kenaikan indeks harga saham gabungan kita hingga saat ini ya yang naiknya sudah 25% lebih itu didorong oleh saham-saham konglomerat yang sebenarnya secara tidak langsung tuh belum mencerminkan bahwa demand kita tuh bagus. Perlu dicatat demand kita tuh sekarang masih lemah loh. Gitu ya, apalagi APBN-nya defisit mulu, itu dari tahun kemarin cuma surplus 1 kali loh Iva, di April 2025, sisanya itu defisit semua karena proyek kita banyak gitu ya, proyek-proyek pemerintah tuh banyak kayak MBG dan lain-lain, tapi sayangnya penerimaannya tuh nyusut gitu, makin lama penerimaannya tuh justru nggak berbanding balik dengan bebannya. Jadi menurut saya sih di situ sendiri aja udah kelihatan bahwa investor ini masih kurang trust terhadap kita karena satu sisi kita aja masih defisit terus gitu. Meskipun secara ekonomi tumbuh, tapi perlu dicatat pertumbuhan itu bukan karena kontribusi rumah tangga. Memang kontribusinya 50% lebih gitu ya. Paling besar itu kontribusi rumah tangga, tapi bukan karena kenaikan konsumsi rumah tangga loh, tapi karena investasi. Sekarang udah banyak orang yang memang melek investasi plus memang masuk di beberapa sektor. Jadi perlu dicatat bukan karena demand. PR pemerintah itu sekarang sebenarnya masih karena demand kita tuh masih rendah. Makanya kalau teman-teman lihat meskipun sudah dibanjiri likuiditas ke perbankan, tapi kan nggak jalan. Karena orang yang mau kredit aja nggak ada. Mau kredit susah, yang kredit juga nggak ada. Jadi uangnya tuh stuck nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau saya sih melihat kenapa negara tetangga itu lebih bisa kuat mata uangnya, karena mereka sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Apalagi Malaysia itu pertumbuhan ekonominya kuartal 3 kemarin itu jauh lebih baik daripada tanah air, daripada Indonesia gitu. Dan sebenarnya selain dari pasar Asia ya, kalau teman-teman lihat ketika dolar ini melemah, rupiah kita juga ikut melemah, tapi mata uang Eropa yang memang lagi perang-perangan sama Amerika Serikat nih justru menguat loh, karena dianggap kayak safe haven selain emas, mereka mengambil mata uang kayak negara Prancis, Jerman gitu.